Halo electrician, halo PLNers, jumpa lagi di On Call, On the Air with Cikokol. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, ya. Aktor-aktor di belakang kehandalan pasokan listrik P3 Cikokol. Ya. Selamat datang, Bang Peter, Pak Dedin, di On Call, On the Air with Cikokol. Siap. Ya. Gimana kabarnya? Luar biasa, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Ini harusnya cuti bersama ya? Betul, Pak, betul. Kenapa bisa hadir di kantor hari ini nih? Karena hari ini memang kita ditugaskan untuk menjaga kehandalan jaringan, Pak. Untuk Idul Fitri, sehingga pelanggan tetap menikmatin listriknya tetap nyala, Pak. Jadi, electrician, Bang Peter dan Pak Dedin ini dalam kondisi status siaga, ya. Siaga untuk Idul Fitri 1442 Hijriah. Boleh nggak tanya dikit nih, Bang Peter, Pak Dedin? Siap ya? Siap. Ya. Kalau siaga itu apa saja sih yang dipersiapkan dari bidang jaringan tentunya ya? Betul. Apa saja yang dipersiapkan untuk menjelang siaga ini? Jadi kita sebagai bidang jaringan, kita itu sebelumnya melakukan inspeksi dulu, Pak. Inspeksi untuk kehandalan jaringan. Di mana pada saat inspeksi jika ditemukan potensi-potensi yang akan terjadi gangguan, segera kita perbaikin. Jadi jangan sampai pada saat Hari Raya Idul Fitri, para pelanggan setia PLN itu mengalami padam. Jadi sebelumnya sudah kita perbaikin dulu. Kemudian untuk mengantisipasinya, jika benar-benar terjadi gangguan, kita sudah siapkan tim dari pelayanan teknik dan vendor-vendor dari pihak ketiga kita untuk segera memperbaiki sehingga pemulihan gangguannya cepat. Demikian, Pak. Oke. Berapa personil totalnya nih, Bang Peter, yang disiagakan se-Cikokol ini? Untuk Yantek, personil kan pelayanan ya? Yantek itu kita satu harinya itu ada 3 unit mobil dan 4 unit motor. Kita lakukan 3 shift. Jadi 24 jam untuk mengawal gangguan. Dan ada beberapa vendor-vendor kita pihak ketiga, ada 5 pihak vendor yang sudah kita siagakan, sudah kita lakukan pemeriksaan siaga peralatan sehingga dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik. Oke. Berarti ada cukup banyaknya personilnya tadi ya? Betul, Pak. Berapa tadi? 3 unit mobil, 4 unit motor, pelaksana vendornya ada 5 pelaksana. Kalau peralatan kerjanya ada UGB berapa ya? UGB, trafo, mobil tuh ada nggak disiagakan juga, Pak Peter? Untuk UGB kita, Pak, kita siagakan ada unit 2 UGB dengan kapasitas 400 kVA dan 630 kVA. Kemudian juga kita siagakan 1 unit trafonya saja, trafo bergerak. Dan ada beberapa genset kecil, Pak, sekitar ada 5 unit dengan kapasitas diantaranya adalah 5.500 untuk 2 unit, 7.700 untuk 1 unit, Pak. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Peter, teman-teman electrician ini kan belum tentu tahu nih UGB itu apa gitu. Coba jelasin dulu lah, UGB itu apa, gunanya untuk apa juga gitu. Supaya pada tahu juga ini. Baik. PLNers, saya coba menjelaskan. Jadi UGB itu kita fungsikan sebagai penanganan sementara. Jadi nanti jika terjadi gangguan di trafo, itu kita lakukan pengonekan sementara melalui unit gardu bergerak. Jadi pelanggan tetap merasakan nyala sementara selagi kita siapkan untuk trafo atau material-material yang lain yang normalnya. Oh, jadi untuk penanganan sementara supaya lebih cepat ya. Lebih cepat, Pak. Nyalanya bisa lebih cepat duluan. Betul, gitu ya. Pak. Sebelum nanti kita perbaiki, dikembalikan ke kondisi standarnya gitu ya. Oke, Pak Dedin. Pak Dedin ini bagian dari tim siaga ya. Pak Dedin di bidang apa nih? Pengatur jaringan. Pengatur jaringan ya. PM ya, mengatur jaringan PTM ya. Persiapan apa nih yang Pak Dedin lakukan nih sebelum siaga biasanya? Ya biasanya kita pantau tuh masjid-masjid hari raya yang besar-besar, masjid hari raya di mana aja gardunya pasokannya berapa, nanti kita siapkan untuk persiapan unit-unit standby di pada waktu hari sholat idnya.
jaga supaya tidak terjadi pemadaman atau gangguan pada waktu terlaksananya Idul Fitri. Jadi itu persiapan SOP-nya seperti itu ya Pak? Ya, SOP-nya. Kalau persiapan dari Ibu Dedin nggak ada? STMJ atau apa itu nggak ada ya untuk Oh, ini? sudah SOP-nya tuh Pak, jadi udah artinya udah siap nerima lah. Keluarga itu ditinggalkan di hari raya, kita pikir sudah terbiasa, sudah menerima, sudah ikhlas. Jadi sudah diikhlaskan untuk Siap PLN gitu ya. ikhlas. Luar biasa dedikasinya. Sesuai namanya Pak Dedin, dedikasi ya, Dedin gitu ya. Ya, jadi Pak Dedin ini tugasnya berarti mengatur ya teman-teman nyantek tadi ya, bergerak ke sana, bergerak ke sini, makan sini gitu ya. Termasuk juga nanti untuk apa? Mengatur TM ya, manuver ya. Ya, pengusutan gangguan. Ya, gangguan. Nah, itu berarti 24 jam nih Pak Dedin. Enggak juga 3 sih Pak. Oh, ada 3 jam, ada 3 namanya lagi ya. Bisa. Kira-kira ada nggak yang ketika pemilihan shift itu seperti apa ya polanya nih supaya tidak terlewat nih misinformasi gitu ya. Ya biasanya kan kita punya apa namanya data catatan kronologis manual book ya. Jadi di mana setiap kegiatan yang kita lakukan itu kita catat. Gitu kan di buku kronologis namanya. Pada waktu kita kelulusan kita serah terimanya ke tim apa teman yang mau atur bahwa tegangan ini saat ini ada di sini, jaringan yang dipantau gado-gado ini seperti kronologis yang ada. Tapi tentunya komunikasi ke atasan ya, Atasan. itu menggunakan apa nih Pak Didi? Menggunakan PH atau radio. radio misalnya. ya, radio. Kita pakai radio ya, kayak gini ya, radio Ya. namanya ya. Ya, itu biar lebih cepat ya. Lebih cepat komunikasi. Komunikasi dan didengar semua orang itu salah satu SOP kali ya di PLN ya. Oke, siaga ini tentunya berlangsung sampai berapa lama sih, Pak Peter? Kalau dari Siaga Idul Fitri yang sekarang ini berapa lama ini ya waktunya ya? 14 hari Pak. 14 hari ya, 14 hari. Berdasarkan surat dari kantor pusat itu kita disuruh siaga dari tanggal 6 Mei sampai tanggal 21 Mei. Jadi 6 sampai 21 Mei Iya. itu tidak boleh ada pemadaman Pemadaman. gitu ya. Jadi harus nyala terus, on Betul, terus Pak. ya. Nah, jadi selama itu juga teman-teman siaga di kantor Cikokol ini ya. Betul. Dari Pak Dedin sendiri dikasih suplemen apa nih dari Pak Peter ini? Ya, supaya strong terus gitu. Hah? Biasalah kalau itu mah Pak, kopi sama itu mah tidak lancar itu mah. Cukup gitu aja ya. Vitaminnya. Vitamin ada juga gitu kan. Karena setiap kita siaga ini harus tetap fit Pak ya. Tetap fit ya, teman-teman di lapangan juga selalu diingatkan untuk protokol kesehatannya ya, jangan sampai Selalu kita ya 3M-nya gitu. Pak. Siap. Artinya secara SOP-nya memang PLN menerapkan protokol kesehatan ya dalam pekerjaannya. Kalau terkait dengan tadi kalau Pak Dino udah jelasin tuh, keluarganya udah mengikhlaskan gitu ya. Artinya ya kalau Pak Peter sendiri keluarganya gimana ini? Ya. Kalau saya ini berhubung saya ini keluarganya baru Pak, jadi masih pengennya sebenarnya itu kan bareng-bareng ya. Cuman kita kasih pengertian juga kepada keluarga kita bahwa kita ini kerja buat PLN bukan hanya buat diri sendiri, tapi juga untuk pelanggan setia kita. Jadi ya lama-kelamaan istri dan anak juga makin mengerti posisi kita bekerja di PLN ini di bagian jaringan Pak. Tadi memang awalnya agak sedikit berat, cuma sedikit demi sedikit kita kasih pengertian bahwa kita bekerjanya seperti sistem ini. Artinya sudah mensupport penuh gitu ya sekarang ya Mensupport sepenuh, Pak. untuk kerjaan tugas-tugas siaga ya. Betul. Ya, semoga demikian juga untuk teman-teman yang lain gitu ya. Iya. Teman-teman yang lain di Yantek gitu ya. Artinya support keluarga pasti punya dampak yang luar biasa untuk Dampak. pegawai gitu ya. Iya. Jangan Semangat, sampai nanti Pak. teman-teman jaringan karena nggak ada support mikirnya kemana-mana gitu kan. Iya. Nggak fokus gitu kan. Ya, nggak fokus ya. Iya. Gangguan sudah belum selesai, udah ditinggal gitu Pak. Gangguan belum selesai mikir belum beli baju Iya, ya kan. belum baju. Jadi harus fokus ya Mas, ya, Siap. harus fokus ya. Jadi Siap, Pak. kuncinya fokus ya elektrisian, teman-teman PLN ini dalam bekerja udah ada SOP-nya. Bisa bekerja harus fokus pada yang dia kerjakan ya,
sudah ada yang pengawasnya bertingkat ya, dari level PTM, terus ada lagi dari supervisor, Pak Peter, ya. Terus nanti di atasnya lagi ada embak. Jadi level pengawasannya sudah bertingkat, ada 3 level nih, 3 layer ya, 3 layer pengawasan. Ini tentunya sebagai salah satu bagian dari kita untuk memastikan ya suplai listrik ini tetap berjalan, tetap menyala ya selama masa siaga. Oke, terkait dengan itu siaga saya rasa cukup ya. Tapi ini terkait dengan larangan mudik gimana ya? Kalau Bang Peter sama Pak Didin, apa komentarnya nih? Coba Pak Didin dulu lah dengan larangan mudik yang pemerintah ini ya. Ya karena saya memang kena piket, jadi hampir nggak pernah mudik gitu Pak ya. Jadi ya bersyukur sih mendukung, memang supaya mengurangi penyebaran COVID juga, sehingga tidak pengaruh kepada diri saya sendiri untuk larangan mudik ini. Bersyukur banyak temennya ya. Tidak mudik. Bersyukur banyak temennya yang mudik gitu. Nah, sekarang kalau bersyukur banyak teman Pak nggak mudik itu. Di kantor. Bang Peter gimana ini? Kalau saya positifnya begini Pak. Jadi kalau memang tadinya dulu itu tidak dilarang mudik, banyak staf-staf kita ini mengajukan cuti. Jadi sehingga saya susah ngatur timnya, ya kan. Jadi di sini juga ada sisi positifnya juga. Jadi sekarang udah full tim. Jadi kita tidak perlu kesulitan untuk power kekuatan kita menjaga pasokan listrik. Cuman yang keduanya ini, jadi artinya para pelanggan kita kan tetap ada stay di UP3 Cikokol. Di rumah. Di rumah gitu ya. Jadi kita lebih protektif, lebih lebih aktif lagi karena jumlah pelanggannya kan lebih banyak Pak. Kalau mudik kan jumlah pelanggannya makin dikit di Cikokol gitu Pak. Jadi kita lebih aktif lah. Curcol juga sedikit tadi kan. Jadi kalau mudik petugasnya banyak yang ngajin cuti ya. Kalau sekarang ini full tim ya. Tapi yang diamankan juga tambah banyak karena mereka pada stay at home ya di rumah ya merayakan bersama keluarga. Bahkan mungkin merayakan sesuai edaran dari Wali Kota Tangerang terbaru untuk sholat Id di lingkungan masing-masing ini. Jadi kan ada kemungkinan bukan masjid besar aja nih yang diamankan gitu kan, tapi ya di komplek-komplek masing-masing perumahan ini yang harus diamankan juga. Gitu ya. Betul, Pak. Jadi harus disebar juga nih, main banyak ini ya. Iya, banyak yang harus dijaga gitu ya. Bang Peter, Pak Didin, mohon bisa diberikan nih kesan dan kesan ya, pesan-pesan untuk PLNers ataupun electrician yang sedang nonton on call ini terkait mungkin situasi pandemi ataupun siaga Idul Fitri tahun ini. Silakan, Bang Peter. Baik PLNers, tetap patuhin aturan pemerintah. Silakan merayakan Idul Fitri sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan sama pemerintah. Biarkan kami yang bekerja menjaga kehandalan pasokan listrik. Luar biasa. Pak Didin ada? Itu tadi besar. Pak Didin silakan, Pak Didin. Apa nih pesan buat pemirsa on call ini? Oke, untuk PLNers mengikuti perintah, jangan mudik, tetap di rumah. Biarkan kami yang bekerja untuk menjaga kehandalan listrik. Biarkan kami yang bekerja. Terima kasih Pak Peter, Pak Didin. Jadi electrician itu pesan teman-teman semua dari jaringan ini, Bang Peter dan Pak Didin, supaya kita patuhi anjuran pemerintah ya untuk tidak mudik, ya. Jaga tetap protokol kesehatan di seluruh aktivitas kita, dan semoga teman-teman PLNers yang lagi siaga di seluruh Indonesia, ya, bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan kondisi aman dan tentram seterusnya gitu ya. Amin. Tetap nyala. Amin. Ya. Oke, saya rasa itu obrolan kita, Bang Peter. Siap, Pak. Siang hari ini. Siap. Ya, kita doakan ya, Indonesia ini bisa tambah bagus dalam penanganan COVID-nya, bisa semakin turun. Amin. Ya, tahun depan kita bisa merayakan Lebaran dengan lebih baik lagi. Amin. Dan siaganya juga lancar ya, saya doakan lancar. Amin. Bang Peter dan Pak Didin. Ya. Oke, PLNers, electrician, pemirsa setia on call on the air of Cikokol.
Di menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ini, kami PLN UP3 Cikokol mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube UP3 Cikokol. Tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua tambah bahagia. Tetap terus tonton terus. On call, on the air with Cikokol. Bye bye.